Carlina sudah secara resmi membuat pengaduan polisi terkait adanya dugaan pengancaman yang dilakukan DJ Panda terkait kondisinya yang kini sedang hamil besar. Laporan tersebut saat ini sedang diproses oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Yang menarik, belakangan muncul asumsi di publik jika laporan yang dibuat oleh Erika Carlina itu ditunggangi oleh pihak ketiga. Benarkah hal tersebut? Asumsi dugaan adanya pihak ketiga yang menunggangi laporan Erika terkait pengancaman yang dilakukan DJ Panda mengemuka berawal dari sejumlah Instagram story yang dibuat oleh konten kreator Roy Sakti. Awalnya, Roy merepost ulang Instagram story yang dibuat oleh akun @ardiawanhale yang menyampaikan pesan pada Erika Carlina agar tak terlalu merasa berada di atas angin jika mendapat dukungan dari seseorang yang dideskripsikan punya pengaruh besar. Dari situ, Roy Sakti pun membuat sejumlah postingan di Instagram Story agar netizen membantunya mendapatkan bukti ancaman yang diduga dilakukan DJ Panda, sampai membuat Erika membuat laporan ke polisian. Bahkan, Roy juga menjanjikan imbalan uang guna menghilangkan rasa penasarannya. Saat dikonfirmasi terkait
apa yang dimaksud dalam Instagram story-nya, Roy Sakti kepada awak media mengatakan jika dirinya melihat ada yang janggal dari keterangan Erika Carlina, bukti yang dimiliki soal dugaan tindak pengancaman DJ Panda di grup fanbase-nya yang sempat ditunjukkan kepada Deddy Corbuzier saat mengungkap kehamilannya. Menurutnya, ketika mengkonfirmasi soal ancaman yang diduga dilakukannya pada Erika Carlina, DJ Panda mengaku tidak tahu. Terlebih, postingannya yang meminta bantuan netizen untuk memberikannya bukti adanya pengancaman yang dilakukan DJ Panda pun tak membuahkan hasil meski sudah diiming-imingi sejumlah uang. Yang pasti, nah ini yang menjadi concern saya adalah ada yang aneh karena kan ya sedikit banyak di antara peristiwa itu saya itu yang pegang pasalnya itu yang paling lengkap loh. Karena saya juga awalnya mendukung si Brevi, saya mendukung Kak Erika. Erika bahkan tanya ke DM ke saya, emang ada video lagi, ada apa lagi gitu kan. Jadi waktu itu kan Panda dia memberikan ke saya percakapan itu, tapi saya nggak berani lihat ya karena itu kan privasi ya. Kemudian rekaman video Natali, kemudian potongan itu kan dari Panda semua ya kan. Dan ketika saya share juga saya izin dia karena ini sebenarnya adalah komitmen dia untuk klarifikasi itu semua nggak berkomunikasi, meminta maaf terutama terhadap si Brevi gitu kan. Dia ngasih itu. Nah, yang menjadi concern saya yang aneh itu adalah apa? Jadi kan kalau berdasarkan di podcastnya Deddy Corbuzier itu ada pelaporan yang pencemaran. Jadi gini ya, masyarakat ini kan ini ada tiga segmen ya. Satu, hubungan antara Panda dan Erika. Yang which is sebenarnya ini udah selesai ya, udah selesai. Cuma kan masyarakat ribut kan, sama-sama salah karena sebenarnya ini sebenarnya udah selesai. Yang nomor 2 adalah pengancaman di grup. Nah, ini jadi masalah. Yang nomor 3 adalah karena ada video cosplay. Video ini udah selesai. Ya, Natali juga udah minta maaf. Nah, sekarang kan yang ini. Jadi 1, 2 itu udah 1, 3 udah selesai, tinggal 2 nih. ITE. Nah, ketika saya tanya sama si Panda, kamu tuh bener nggak posting kayak gitu? Aku nggak tahu, lupa aku gitu. Waduh. Kebanyakan lupa ya Om? Hah? Kebanyakan lupa Om? Ya banyak lupa. Lupa itu jadi gini, kalau saya nangkep ya, ini opini pribadi ya. Dia tuh mau ngomong enggak, ya kalau tiba-tiba ada. Iya. Ya tapi ngomong ya mending udah terlanjur, udah salahin ke saya semua. Nah, jadi itu yang di statement adalah yang terutama yang saya highlight adalah yang tentang menghancurkan karirnya Erika, kemudian mencelakai anak, itu kan ada kan ya semua ya kan, semua itu ada. Nah, kemudian menyebar foto USG, terus ngomong Bram, nah, itu kan poin-poinnya kan itu yang membuat Erika marah dan nah, 2 poin terakhir yang untuk Bram ini ketemu. Jadi waktu itu kan Bram ini ketemu, ternyata yang ngomong itu bukan Panda. Anak-anak Bram rame itu kan. Ternyata itu adalah Panda itu statement, kemudian ada yang ngot gitu kan. Oh ini anak Bram, itu berarti bukan Panda. Ya, kemudian yang menyebarkan foto USG ada gitu kan. Memang saat mengungkap kehamilannya di podcast Deddy Corbuzier, Erika Carlina mengaku sempat mendapat sejumlah ancaman yang diduga dilakukan DJ Panda di grup sosial media yang berisi penggemarnya. Kala itu, Erika Carlina sempat menunjukkan sejumlah bukti yang ada di ponselnya dan membiarkan Deddy Corbuzier membacanya. Bahkan, Deddy Corbuzier pun sempat terkejut seolah menunjukkan jika ancaman yang diterima Erika sudah kelewat batas. Namun nyatanya, sampai saat ini Roy Sakti mengaku sama sekali tak mendapatkan bukti mengenai dugaan tindak pengancaman yang dilakukan DJ Panda pada Erika. Hal itulah yang kemudian memunculkan asumsi kalau ada pihak lain yang diduga terlibat dalam laporan Erika. Ancamannya agak banyak Om di situ ancamannya dan ya. wow. Ini orang-orang ini juga mendukung ya? Iya, dan mayoritas itu perempuan semua di situ. Oh. Oh ini ngata-ngatain kamu semua. Ya. Oke.
Okay, you don't share it to anyone. Ini buat polisi aja nanti kalau misalnya tanya nanti. Kamu bisa dapat itu, Rika? Salah satu orang yang ada di dalam ini ngasih tahu. Chat mengancam Erika kemudian sampai mencelakakan anaknya ini, harusnya ini kan diposting di grup yang membernya 500, ya walaupun 24 jam tapi kan selama 24 jam kalau ada statement seperti itu kan harusnya kalau netizen itu kan pasti Iya. loh, pasti ini menjadi ujung tombak pasti. Gara-gara ini pasti untuk menghancurkan tuh netizen kita itu kan haus darah kan. Kalau bisa orang itu kalau udah salah pun udah hancur sampai sehancur-hancurnya itu kan netizen kita kan. Tapi ini saya lihat statement ini cuma ada ketika Erika podcast di Dedi melihat oke. Tapi ketika saya tanya kepada netizen ya, nah kan saya tanya itu kenapa? Karena DM saya itu sekarang itu pendukungnya si Panda itu DM saya semua gitu, jadi kan saya tahu ini kan ada nggak ini statement ini sampai detik ini, bahkan saya kemarin tuh sampai bikin sayembara kalau ada gue kasih 2 juta deh. Sampai hari ini nggak ada, Belum ada yang ngasih nggak ada info. yang ngasih. Nah ini kan nggak ada ya. aku nggak tahu kemungkinan, tapi kenyataannya dia lapor gitu. Iya. Yang ditakutkan, saya nggak menuduh Erika ataupun Brevi bermain ya. Saya ngomong mereka itu cuma juga korban. Yang saya tak duga adalah nanti ada pihak ketiga yang memanfaatkan. Karena statementnya ya sampai sekarang aneh kan. Ini kan yang diperkarakan membuat dia masuk loh. Tapi nggak ada. Sambil menunggu bukti soal asumsi adanya dugaan pihak ketiga yang terlibat dalam laporan terhadap DJ Panda, Erika Karlina saat ditemui awak media mengaku dirinya mendapat informasi sejumlah ancaman yang ada di grup fanbase DJ Panda dari salah satu anggota di grup tersebut. Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan pihak kepolisian saat melakukan rilis perkara pengaduan Erika Karlina beberapa waktu lalu. Kami sampaikan bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Ada foto USD aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini
dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Soal perkara hukum yang dibuat Erika Karlina, DJ Panda dalam podcastnya bersama Denny Sumargo mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dia juga sudah meminta maaf secara terbuka pada Erika Karlina di sosial media, meski upayanya untuk bertemu langsung belum bisa terwujud. Jadi kemarin sudah kita ngobrol, dia siap kalaupun sampai terjadi apa-apa, dia menyesal dengan segala konsekuensi. Kalau hukumnya berlaku pun dia siap. Itu yang diomongin ke saya, dan itu juga yang disarankan ke papanya. Udah, kamu jadi lelaki harus tanggung jawab. Kalau memang salah. Kalau memang ini ya udah siap. Gitu. Berarti bisa dibilang DJ Panda siap untuk melakukan proses hukum ya, Diko? Ya. Cuma kan kalau namanya melapor itu kan semua orang itu kan bisa melapor. Cuma nanti kan kita tunggu apakah laporannya itu naik dari lidik ke sidik, kemudian ditetapkan tersangka, itu kan masih tunggu. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal.